Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman-Nya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, jangan melupakan Tuhan. Apapun problema hidup Anda, apapun kesulitan hidup Anda, apapun penderitaan yang Anda alami, jangan melupakan Tuhan. Apapun yang akan menjadi rencana-rencana Anda ke depan, apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan Anda ke depan, firman Allah berkata, jangan melupakan Tuhan. Seringkali sebagai umat, sebagai orang percaya, kita sangat gampang dan mudah untuk melupakan Tuhan, melupakan Sang Pencipta kita dalam hidup kita. Apakah itu menyangkut rencana-rencana hidup kita? Apakah itu menyangkut pergumulan hidup kita? Apakah itu menyangkut segala kerinduan-kerinduan kita? Kita sangat gampang sekali dan sangat mudah untuk kita melupakan Tuhan yang adalah pencipta kita. Karena itu firman Allah hari ini mengingatkan saudara dan saya kembali, jangan melupakan Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 yang dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dalam ayatnya yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu yang menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan. Jadi dalam segala rencana-rencana kehidupan kita, dalam segala kerinduan-kerinduan kita, kita selalu berkata jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan berkenan. Bahasa seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam segala rencana-rencana hidup kita, dalam seluruh gumul juang kita, dalam seluruh kerinduan-kerinduan kita ke depan, angan-angan kita ke depan, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Dalam ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bagaimana kamu merencanakan sesuatu, bagaimana kamu menginginkan sesuatu, sementara kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Artinya itu memberi suatu argumentasi kepada saudara dan saya bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam banyak hal. Karena kehidupan ini seringkali misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 1-2 menit, 5-10 menit, 1-2-3-4 jam perjalanan hidup kita ke depan. Bagaimana kita tidak membutuhkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dalam hidup di 1-2 hari ke depan, minggu, bulan, tahun ke depan. Makanya kita tidak boleh melupakan Tuhan. Berarti kita terus membutuhkan Tuhan
dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan, termasuk dalam perencanaan hidup kita, ayatnya yang ke-14 tadi, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi misteri kehidupan kita ini bahwa kita itu digambarkan seperti uap. Yang hari ini kelihatan, besok lenyap. Bahkan kita lihat di jam yang satu, tapi setelah berganti jam sudah berubah. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi karena hidup kita digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, maka kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Jadi mari sebagai umat kita sadari bahwa kehidupan kita ini hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Makanya kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu artinya bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita mengandalkan dan menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi mari sebagai umat Tuhan kita belajar dalam perjalanan kehidupan kita, untuk kita tidak boleh melupakan Sang Pencipta kita. Kita selalu ingat siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, siapa yang berkuasa, yang berotoritas atas hidup kita. Jadi harusnya hidup ini signal kita harus selalu tersambung, terhubung ke sorga. Karena kita menyadari bahwa kehidupan ini hanya sementara. Hidup kita ini hanya seperti uap saja. Hari ini bertemu, tapi tiba-tiba sebentar kita sudah ada yang meninggalkan kita. Minggu ini kita masih bertemu satu dengan yang lain, tapi dalam beberapa minggu ke depan kita tidak berjumpa lagi. Karena apa? Hidup kita ini sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam segala perencanaan hidup kita, dalam segala gumul dan juang kita, dalam segala kerinduan-kerinduan kita ke depan. Mari kita selalu membutuhkan Tuhan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kepintaran ataupun kehebatan kita. Jangan mengandalkan kekayaan kita. Jangan mengandalkan apa saja dalam hidup. Tapi sebaliknya kita hanya mengandalkan Tuhan. Itu artinya bahwa kita tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Alasan yang ketiga kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam ayatnya yang ke-6, 16 berkata seperti ini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kalau kita melupakan Tuhan dalam segala perencanaan hidup kita, kalau kita melupakan Tuhan dalam segala gumul dan juang kita melupakan Tuhan dalam segala kerinduan-kerinduan kita, itu dikategorikan sebagai orang yang congkak. Sebagai orang yang sombong. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kita belajar dalam hidup ini untuk kita hanya pasrahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita hanya andalkan Tuhan saja. Kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Karena ketika kita melupakan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyombongkan diri kita, kita sedang memegahkan diri kita sedang bersingkap congkak, dan orang congkak itu adalah musuh Tuhan. Allah yang punya hidup ini, firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami kembali, jangan melupakan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Karena hidup kami ini misteri, seperti uap saja, yang hari ini kelihatan tapi tiba-tiba lenyap. Karena melupakan Tuhan itu suatu kesombongan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.